Pada part ke-162 diambil dari light novel bab 371 sampai dengan 372, bentrokan di hutan Wantaramo. Di hutan yang gelap, para penyihir menampakkan diri mereka. Kali ini, jumlahnya ada 20, dan Mila termasuk di antara mereka. Lihat ini. Haha, aku tahu itu. Kalau itu adikku, dia pasti menyembunyikan segel makam di tempat lain. Tapi sudah jelas. Satu-satunya tempat di Wantaramo di mana dia bisa menyembunyikan segel dari mataku adalah Danau Merah. Mila melangkah maju dan berbicara dengan suara yang baru pulih. Dia tampak kehabisan napas, mungkin karena terburu-buru menuju ke sini. Para penyihir juga memiliki wajah yang basah oleh keringat. Aku sedikit khawatir tentang Spectre, tapi untungnya, sepertinya hanya penyihir menara sihir yang datang. Menara sihir ketiga pasti datang terburu-buru, jadi tidak ada waktu untuk membawa Spectre juga. Spectre Corps adalah pasukan rahasia elit Zippley dan bawahan langsung Octavia Zippley, jadi ini adalah kekuatan yang tidak berani dipanggil oleh menara sihir ketiga. Tapi tetap saja, mereka pasti sudah melaporkan kalau aku ada di hutan Wantaramo, jadi pada akhirnya Spectre Corps akan datang. Mereka bahkan mengirim 5 orang untuk terakhir kalinya untuk menangkapku. Rencananya adalah membunuh mereka semua sebelum bala bantuan tiba, memeriksa makam, dan kemudian meninggalkan hutan. Saat aku bilang kita harus bersekutu dengan Zippley demi rakyat kita, kamu mengabaikanku, menyebutnya omong kosong. Rankandel? Dan dengan anak lemah yang bahkan bukan Chiron Rankandel? Tidak masuk akal. Tubuh Mila membengkak untuk sementara saat dia berteriak marah. Itu adalah fenomena yang terjadi ketika seorang keturunan suku Pri menjadi emosional atau menunjukkan kekuatan. Apakah ini jalan bagi rakyat kita yang dibicarakan kakakku? Pantas saja semua orang mengabaikanmu. Di mana kamu? Keluar. Keluarlah dan setidaknya katakan sesuatu. Terjadi keheningan sesaat. Napas tegas Mila semakin kuat. Sementara itu, Jin dan Valeria menghitung perkiraan kekuatan Zippley, dan manusia iblis Vermont juga tetap berhati-hati, mengawasi mereka dengan cermat. Haha, aku menjadi bersemangat tanpa alasan. Pokoknya, dengarkan baik-baik, kakak. Aku akan memberimu satu peringatan terakhir sebagai adikmu. Jika kamu keluar sekarang dan memohon, aku akan membiarkanmu mati tanpa penderitaan. Kita berbagi hal yang sama lagi pula darahnya. Kia! Tiba-tiba Mila berteriak. Itu karena sayapnya terserempet oleh serangan mana Valeria. Dia telah menyembunyikan sihir di tangannya sejak para penyihir muncul. Sayapku! Sayapku, ugh! Sambil berteriak, Mila menyusut di belakang para penyihir. Para penyihir tidak menunjukkan reaksi khusus terhadap cedera Mila. Mereka bahkan tidak bisa memblokir ini. Bunuh mereka semua segera. Apa yang kamu lakukan, ya? Diam. Kamu berani melangkah maju tanpa rasa takut dan berteriak? Kepada siapa kamu berani menyalahkan dan memberi perintah? Salah satu penyihir berkata, sambil memandang Mila dengan pandangan menghina. Mila terdiam melihat sikap dinginnya. Izinkan saya memperkenalkan diri, Jin Rankandel. Saya Dru Malaga, wakil penguasa menara sihir ketiga. Malaga adalah salah satu keluarga pusat dari Federasi Sihir Lutero. Sebelum mengambil alih menara sihir ketiga, dia adalah orang kedua yang memimpin unit penyihir Malam Putih. Senang bertemu denganmu. Saya Maul Hensir, orang kedua di Komando Malam Putih. Kamu? Sepertinya orang kedua berubah tanpa sepengetahuanku. Pendahulu saya Dru Malaga pensiun. Kalau itu Dru, dia pasti sudah menuruni tangga itu sebelum menyapaku. Jin mengingat percakapan Luna dan Maul selama insiden Kerajaan Suci. Saya senang bertemu Anda, Dru Malaga. Saya dengar Anda pensiun. Belum lama ini, aku kembali sebagai wakil penguasa menara sihir ketiga. Sepertinya Federasi Sihir Lutero kekurangan personel. Bukankah semua mantan ksatria hitam Rankandel sudah pensiun? Tapi mereka masih menjalankan misi tidak resmi, bukan?
Aku punya situasi serupa. Dibandingkan dengan mantan ksatria hitam, kamu tampaknya gagal. Apakah kamu terlalu percaya diri, atau kamu tidak tahu malu? Itu adalah komentar yang tidak pantas. Jika itu menyinggung perasaan Anda, saya minta maaf. Drew bukanlah orang yang mudah menyerah pada provokasi. Setelah menjabat sebagai komandan kedua di Malam Putih dan kemudian diangkat kembali menjadi wakil penguasa Menara Sihir ketiga meskipun dia sudah pensiun, ada alasan untuk pilihannya. Jin Rankandel. Du berbicara sambil mengelus jenggotnya. Beritahu saya. Saya punya lamaran. Sebuah lamaran? Pergi saja. Atasan akan mengirim bala bantuan, dan kamu tidak bisa mengatasinya. Aku juga tidak bisa kehilangan bawahanku jika tidak perlu untuk menghentikanmu. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku dengan kehilangan bawahanmu? Apa pendapatmu tentang jawabanku? Aku tidak bisa menahannya. Hanya satu pertanyaan lagi. Siapakah penyihir yang berdiri di sisimu? Kudengar dia menggunakan sihir yang terlupakan. Drew tahu Valeria adalah penyihir rekam dari apa yang dia dengar dari Mila dalam perjalanan ke sini. Sejak Mila menggunakan staf master menara untuk memanggil mereka, mereka datang tanpa informasi sebelumnya. Drew tidak tahu sejak awal bahwa ada penyihir rekaman di sini. Tetapi bahkan jika saya membunuh semua penyihir, kemungkinan besar informasi yang saya sertakan kepada penyihir rekor akan sampai ke Zippley. Seperti dugaan Jin, Drew Malaga telah mengirim surat ke rumah utama Zippley untuk memberitahu mereka tentang keberadaan penyihir rekam segera setelah dia mengetahui dari Mila. Pengkhianatan Mila adalah kejadian tak terduga, jadi mau bagaimana lagi? Saat Jin hendak menghela nafas, Arya tiba-tiba melangkah maju dan berbicara. Kau urus manusia iblis, Jin Rankandel. Apakah kamu akan menghadapi 20 dari mereka sendirian? Jin tidak repot-repot menanyakan pertanyaan seperti itu dan hanya mengangguk. Jika tuannya berkata demikian, itu berarti dia bisa mengatasinya sendiri. Hati-hati. Saat Jin mulai menghunus pedangnya untuk menghadapi manusia iblis, Valeria mengamati para penyihir. Dengarkan baik-baik, anjing Zippley. Valeria melepas tudung kepalanya, memperlihatkan wajahnya. Tongkat kayu perak yang mengandung mana menyinari wajahnya. Aku adalah seorang penyihir yang suatu hari nanti akan menghapus nama Zippley dari dunia ini. Keturunan dari mereka yang diinjak-injak dan menghilang di tangan Zippley. Saudara perempuan dari burung hantu abu-abu yang tidak bersalah yang dibunuh oleh Zippley. Namaku adalah Valeria Histor. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, pupil mata Drew membesar. Dan Jin hanya bisa merasakan keterkejutan yang luar biasa. Apakah guru baru saja mengungkapkan nama aslinya? Dia bahkan belum mengungkapkan nama aslinya kepada Jin. Saat melawan manusia iblis, Jin terus mengawasi Valeria. Alasan Valeria mengungkapkan namanya tidak lain adalah niatnya untuk membunuh setiap penyihir sebelum dia. Tidak mungkin mereka bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Dia yakin dia bisa melakukannya. Hati-hati dengan tanah. Saat tongkat Valeria bergerak, Drew tiba-tiba berteriak. Dalam sekejap mata, tanpa ada yang menyadarinya, rangkaian petir telah menyebar ke seluruh tanah di bawah mereka. Dia telah merapal mantra sambil mengungkapkan identitas aslinya. Itu adalah mantra yang mengejutkan bahkan bagi Jin. Bahkan Jin, yang berada di sampingnya, tidak menyadari bahwa dia menyalurkan mana. Kecil kemungkinan para penyihir menara sihir ketiga juga menyadarinya. Kraah! Arg! Para penyihir yang tidak berhasil menghindari rantai petir itu berteriak. Darah sudah mengalir dari mulut, hidung, dan telinga mereka, dan mereka yang nyaris tidak melindungi diri akan merasakan sensasi dingin yang mengalir di punggung mereka. Para penyihir yang terjerat dalam rantai petir menggeliat, dan mereka berlima segera berlumuran darah, mengeluarkan busa saat mereka menemui ajalnya. Dalam sekejap, 20% kekuatan menara sihir telah dimusnahkan. Namun, kemalangan para penyihir dari menara sihir ketiga tidak berakhir di situ. Rantai petir,
Bahkan setelah membunuh 5 dari mereka, terus menggeliat seperti makhluk hidup, menempel pada perisai pelindung penyihir yang tersisa. Rantai ini tidak hanya memberikan tekanan pada perisai tetapi juga menghalangi pandangan para penyihir, memaksimalkan rasa teror mereka. Aku akan mengulur waktu untukmu. Tetap tenang dan tanggapi, atau kita akan terhanyut oleh serangan balik mana. Drew benar-benar menunjukkan kualitas orang kedua di Komando White Knight. Dia terus memberikan perintah yang sangat baik untuk mencegah bawahannya yang terkejut terkena serangan balik. Namun, Valeria berharap Drew mampu mengatasi situasi seperti itu. Oleh karena itu, dia bermaksud menghadapinya dengan cara yang melebihi ekspektasinya. Tiba-tiba, portal dimensional terbuka di udara, seolah memanggil Phoenix. Valeria telah menyelesaikan mantra pemanggilan. Namun, portal tersebut tidak terbuka di dekat Valeria melainkan, di atas, kepala para penyihir menara sihir. Sial! Yang muncul darinya adalah ratusan es tajam. Seperti gigi hiu yang tumpang tindih, es ini pecah saat mengenai perisai pelindung tetapi segera menyesal dan melanjutkan serangannya. Para penyihir yang perisai pelindungnya telah dipatahkan mati dengan luka mengerikan di sekujur tubuh mereka. Daging dan isi perut yang jatuh telah berubah menjadi sisa-sisa hangus yang masih mengeluarkan suara berderak, termakan oleh rantai petir. Para penyihir dari menara sihir ketiga tidak pernah menyangka akan diserang dengan cara seperti ini. Meskipun telah mempelajari sihir di Zippley dan menganggap perpustakaan Zippley sebagai gudang semua sihir di dunia, mereka sama sekali tidak siap. Satu hal yang pasti. Sihir yang Valeria keluarkan adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Faktanya, sihir yang dia gunakan adalah jenis yang telah mengalami banyak transformasi, sehingga hampir mustahil untuk ditelusuri kembali ke bentuk aslinya. Akibatnya, mereka sama sekali tidak berdaya dalam menanggapinya. Meskipun mereka diyakini mengetahui hampir semua bentuk sihir di dunia, mantra aneh dan asing dari Valeria membuat sesama penyihir mereka terbakar dan mati tertusuk. Tontonan itu adalah perwujudan teror yang sebenarnya. Memotong. Di tengah kebingungan dan kepanikan ini, terdengar suara samar sesuatu yang terhunus. Itu bukan Bradamante. Itu adalah suara belati Valeria yang terhunus dari lengan jubahnya. Buk, buk. Valeria mulai mendekati para penyihir dengan langkah yang disengaja, tidak terlalu cepat. Matanya ternoda oleh haus darah. Sampai Valeria berada dalam jarak dekat, para penyihir terlalu sibuk untuk bertahan hidup dari rantai petir dan es sehingga tidak bisa memperhatikan. Rantai yang tergeletak di tanah membentuk jalan mengikuti langkah Valeria. Es yang muncul dari portal di atas kepala mereka juga menghindari arah berjalannya Valeria. Sejak saat itu, terjadi pembantaian besar-besaran. Seperti malaikat maut, setiap kali dia menggerakkan belatinya di antara para penyihir, nyawanya akan padam. Buk, buk. Valeria menikam para penyihir di tenggorokan dan jantung mereka dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. Perlahan, dia berjalan menuju Dumalaga, yang sedang melindungi bawahannya dengan perisainya. Drew sudah menerima kekalahan dan kematian bahkan sebelum Valeria berdiri di depannya. Sejak awal serangan mendadak yang menewaskan 5 anak buahnya. Bahkan ketika Valeria berdiri tepat di depan Drew, dia tidak punya energi untuk melakukan serangan balik atau menyingkirkannya. Tanpa menikam Drew, Valeria bertatapan sejenak dengannya. Di antara para penyihir yang membantai tentara bayaran burung hantu abu-abu, ada seseorang bernama Holden Malaga. Apakah dia? Sepertinya mereka berasal dari keluarga yang sama. Drew tetap diam, menghindari tatapan Valeria. Apakah kamu juga takut kalau saudaramu sendiri akan mati? Memotong. Saat Valeria menggorok leher Drew, rantai petir dan es akhirnya menembus perisai pelindung yang nyaris tidak dia pegang, menelan bawahan Drew. Di tengah kekacauan darah dan jeritan, Valeria menembakkan mana lagi untuk memotong sayap Mila, yang berusaha melarikan diri. Jalang ini, sayapku, sakit, Rasanya seluruh tubuhku terbakar. Aku akan membunuhmu, aku pasti akan membunuhmu. Jalang.
Mila, terbaring di tanah, berteriak dan mengutuk Valeria dengan segala cara. Panas dari rantai petir masih menempel di tanah, menyebabkan rasa sakit yang tak tertahankan di sekujur tubuh Mila. Di tengah teriakan yang terus-menerus, Valeria memastikan bahwa Mila berada dalam kondisi yang tidak bisa dia hindari, lalu bersandar di pohon dan mengambil nafas. Mayat ada di mana-mana. Setiap penyihir dari menara sihir ketiga yang datang ke hutan Wantaramo telah mati, tanpa kecuali. Dan seorang gadis yang baru berusia 17 tahunlah yang melakukannya. Tidak ada yang akan mempercayainya. Bahkan Jin, yang secara pribadi pernah mengalami kehidupan Valeria sebelumnya dan menyaksikan pertempuran semacam ini, tercengang. Aku tahu tuanku adalah monster. Tapi aku tidak pernah membayangkan dia akan sekuat ini pada usia 17 tahun. Pantas saja mereka tidak pernah menangkapnya sampai sekarang. Tentu saja, mana Valeria masih jauh dari cukup untuk menandingi 20 penyihir menara. Dumalaga dan anak buahnya sama sekali tidak lemah. Namun, kemenangan yang sangat menentukan ini disebabkan oleh bakat Valeria Histor yang luar biasa dan tidak terduga. Seperti yang terjadi di kehidupan Jin sebelumnya. Bagi Jin, rasanya seolah-olah dia sedang melihat cakrawala sihir baru dari tangan tuannya. Ketika saya bertemu guru di kehidupan saya sebelumnya, saya bertanya-tanya apa yang dia yakini dan bertindak begitu arogan. Ini membuat saya pusing memikirkannya sekarang. Tiba-tiba, Jin teringat saat Valeria mengajarinya cara menggunakan sihir petir, dan dia menggigil. Valeria mengambil sebatang rokok dari sakunya dan menyalakannya. Itu bukan untuk merokok. Dia mengeluarkan asap yang tersisa di mulutnya saat menyalakannya dan meletakkan rokoknya di tengah-tengah para penyihir yang mati. Itu adalah rokok peringatan dari tentara bayaran burung hantu abu-abu. Valeria menatapnya sebentar. Valeria merenungkan mayat-mayat yang mengerikan dan rokok yang menyala-nyala, dan Mila meronta dan mengumpat, menciptakan suasana kebingungan. Dan para manusia iblis merasakan bahwa dia berada dalam kondisi rentan. Memang benar, dia telah membantu anggota suku kucing membuat lorong dan hampir menghabiskan seluruh mana miliknya karena pertempuran baru-baru ini. Percikan! Semua manusia iblis bergegas menuju Valeria sekaligus. Pedang mereka yang ternoda aura diarahkan ke Valeria. Tentu saja, serangan mereka tidak pernah sampai ke Valeria. Meskipun kemampuan fisik manusia iblis telah meningkat secara signifikan dibandingkan saat mereka masih manusia, mereka tidak secepat yang diingat Jin. Saat Bradamante dan kedua pedang melengkung itu berbenturan, percikan api beterbangan. Jin mencoba menggunakan teknik guntingnya sekali lagi. Tetapi seolah tidak ingin menjadi korban gerakan yang sama lagi. Para manusia iblis saling membela, membelokkan gunting ke kedua sisi. Jangan ganggu duelnya. Gedebuk. Bradamante bergerak mengikuti lintasan dan mengayunkan tebasan ke dada Rick. Meskipun itu merupakan luka yang mematikan bagi manusia, luka itu dengan cepat sembuh. Jin menggunakan gunting itu lagi dan memeriksa di mana mayat manusia iblis itu berada. Seperti yang dijelaskan Valeria, manusia iblis yang telah meninggal telah berkarat, hanya menyisakan residu hitam dan menghilang sepenuhnya. Saya perlu mengendalikan kekuatan saya dengan benar. Untuk meninggalkan bukti tanpa kesulitan apapun. Menangkap mereka hidup-hidup tampaknya menjadi sebuah tantangan karena kemampuan regeneratif manusia iblis. Terlebih lagi, manusia iblis lebih lemah dibandingkan jin, tapi tidak cukup lemah untuk diikat dengan alat biasa. Regenerasi, peningkatan fisik, oksidasi untuk mencegah kebocoran informasi dan kewarasan. Apakah tidak apa-apa untuk saat ini? Oh, satu hal lagi. Tingkat kekuatan pertempuran. Rick Helter. Ketika dia masih manusia, dia adalah pemimpin yang membuatnya lebih kuat dari pengawal istana lainnya. Namun, setelah menjadi manusia iblis, dia tidak menunjukkan perbedaan dari yang lain. Baik seorang penjaga biasa atau Rick, mereka sekarang memiliki tingkat kecakapan bertarung yang sama. Pentingnya fakta ini sangatlah besar. Mungkin saja sihir transformasi untuk menjadi manusia iblis tidak memerlukan pengawal kekaisaran elit.
melainkan individu dengan tingkat keterampilan tertentu. Atau bahkan mungkin orang biasa pun bisa menjadi manusia iblis dengan tingkat kecakapan bertarung seperti ini. Mengingat dia telah berhasil membunuh 3 orang selama transformasinya. Jika keenamnya telah menyelesaikan transformasi mereka menjadi manusia iblis, jin tidak akan mampu menghadapi mereka dengan mudah. Jika sihir transformasi dapat diterapkan pada orang biasa, dan jika Vermont mengendalikan lebih dari beberapa manusia iblis, keseimbangan kekuatan dunia dapat berubah sepenuhnya. Jin pernah mengalami hal serupa di kehidupan sebelumnya. Dengan menggunakan cermin, artefak colon, Zipline memproduksi penyihir bintang 7 secara massal, memperkuat dominasi mereka atas kekuatan dunia. Jin telah menjadi saksi langsung bagaimana mereka semakin mengkonsolidasikan kekuasaan mereka. Aku perlu mengumpulkan tubuh manusia iblis sebagai bukti dan menyelidikinya secara menyeluruh. Aku harus mencari tahu sejauh mana sihir transformasi manusia iblis telah berkembang. Alasan mengapa sihir itu belum diproduksi secara massal mungkin karena belum lengkap. Melangkah. Jin meningkatkan kecepatannya, memaksa manusia iblis mengambil posisi bertahan. Meskipun mereka menjadi lebih kuat dengan transformasi, perbedaan awalnya terlalu besar. Terlepas dari unsur kejutannya. Bahkan jika senjata manusia iblis menyerang jin, senjata itu tidak akan menembus armor energi bayangannya dan menyebabkan dia terluka parah. Mengingat respon mereka terhadap gunting, nampaknya mereka memiliki kemampuan belajar. Tapi nampaknya mereka tidak menyimpan kenangan dari masa mereka sebagai manusia. Jika manusia iblis masih menyimpan kenangan dari masa mereka sebagai pengawal istana, mereka tidak akan membidik tenggorokan jin sambil mengorbankan tubuh mereka. Terima kasih. Pedang melengkung itu dibelokkan oleh Shadow Energy Armor milik jin dan dipantulkan kembali. Memanfaatkan serangan balik tersebut, jin memegang Bradamante dan memukul pinggang manusia iblis. Bilah yang diselimuti energi bayangan diam-diam menembus daging dan organ. Sensasi tumpul dari tulang belakang yang terputus disalurkan melalui pedangnya, dan jin menggunakan senjatanya lagi, memotong ranjau dalam bentuk salib. Meski terbagi menjadi beberapa bagian, segmen tubuh yang terpelintir sepertinya memiliki kekuatan regeneratif yang cukup untuk pulih. Namun, manusia iblis lebih memilih oksidasi daripada regenerasi. Itu adalah indikasi yang jelas dari niat penciptanya, tidak meninggalkan bukti. Kini hanya tersisa satu, manusia iblis yang dikenal sebagai Rick Helter. Dia juga akan bertarung sampai akhir dan kemudian teroksidasi. Desir. Tiba-tiba, percikan api biru berkelap-kelip di sekitar Bradamante. Kekuatan tes, api biru. Saat energi itu terakumulasi, senjata manusia iblis melambat secara nyata. Itu adalah kekuatan, tekanan berat, yang menekannya hingga tidak bisa bergerak dengan baik. Bahkan ketika dia bisa mengerahkan kekuatan penuhnya, dia bukanlah tandingan jin. Yang bisa dilakukan manusia iblis pada saat itu hanyalah mengoksidasi. Meski hanya lengannya yang terpotong, manusia iblis menunjukkan tanda-tanda oksidasi. Dia berubah menjadi abu, seperti manusia iblis mati lainnya. Biasanya, oksidasi terjadi dengan sangat cepat. Namun, tekanan yang kuat tidak hanya mempengaruhi pergerakan manusia iblis tetapi juga menunda disintegrasinya. Valeria, sekarang. Saat jin mendekatinya seperti anak panah, dia memotong kedua lengan manusia iblis dan berteriak. Seperti yang diminta Valeria, jin memberi isyarat padanya sebelum memberikan pukulan terakhir kepada manusia iblis. Sudah waktunya untuk bertindak sesuai dengan kata-katanya. Meskipun tekanan memperlambat laju oksidasi, setiap detiknya segmen tubuh manusia iblis menyusut secara nyata. Seutas mana, yang dipenuhi dengan atribut pembekuan, terbang dari belakang. Ketika mana menyentuh tubuh manusia iblis, dengan cepat membentuk penghalang es ajaib dengan suara melodi. Untungnya, penyelesaian segel ajaib terjadi lebih cepat daripada proses oksidasi. Segel itu, yang jatuh ke tanah, mengeluarkan suara yang tumpul. Bentuknya seperti bola, hanya berisi kepala dan dada manusia iblis di dalamnya. Jin telah memotong kedua lengannya terlebih dahulu.
Dan sisa tubuhnya telah berubah menjadi abu di udara. Jika kamu sedikit terlambat, kami mungkin melewatkannya. Jin menyeka dahinya saat dia melihat segel ajaib. Valeria mendekatinya dan mengangguk. Jika bukan karena kekuatan api biru di dalam pedangmu, itu akan jauh lebih berbahaya. Aku hampir tidak bisa menyegel separuh kepalanya. Pokoknya, kamu melakukannya dengan baik. Sekarang, kita hanya perlu mengunjungi kuburan sebelum bala bantuan lebih banyak tiba. Untuk sesaat, keduanya terdiam, menatap segel berisi kepala dan dada manusia iblis. Jinran Kandel. Ya. Kau menyuruh manusia iblis untuk tidak mengganggu duelku. Kenapa kau melakukan itu? Sulit memikirkan hal lain selain berkabung ketika kamu menyalakan rokok yang bahkan tidak kamu hisap. Selain itu, kamu berbicara dengan Drew tentang orang-orang yang diinjak-injak oleh Zipley dan almarhum saudara laki-laki kamu. Kenyataannya, Jin tahu bahwa tindakan Valeria adalah penghormatan kepadanya karena kenangan dari kehidupan masa lalunya, tapi merespons dengan cara ini juga tidak aneh. Apakah begitu? Ya. Dan kamu tampaknya tidak terlalu terkejut karena aku menggunakan belati. Di antara penyihir, ada yang melatih tubuh dan seni bela diri mereka. Keterampilan belatimu cukup mengesankan. Sayang sekali kamu tidak bisa menggunakan aura. Ini pertama kalinya aku mengungkapkan nama asliku, dan kamu dengan santai memanggilku Valeria beberapa waktu lalu. Dia hampir tidak bisa menekan permulaannya. Apakah ini aneh? Aku tidak begitu yakin dengan maksudmu. Valeria mengangkat bahu. Ya, itu tidak berarti banyak. Aku hanya ingin tahu kenapa kamu melakukan itu. Bahwa kamu mengungkapkan nama aslimu ketika aku mendengarkan berarti aku telah mendapatkan kepercayaan darimu. Aku menyukainya, jadi aku berpikir untuk memanggilmu dengan nama itu. Valeria menatap Jin. Jin menatapnya dengan tenang, menunggu kata-kata selanjutnya. Cool. Ah. Suara yang terdengar lebih dulu bukanlah respon Valeria, melainkan teriakan Mila sambil terus berguling-guling di tanah. Pertama, kita harus bertanya pada ratu keturunan suku peri bagaimana cara menghadapinya. Saya setuju, Valeria Histor. Sedangkan di pinggir hutan Wantaramo, dua penyihir dengan ekspresi bingung mencari kuda mereka. Mereka adalah penyihir dari menara sihir ketiga yang menemani Drew Malaga ke hutan Wantaramo. Awalnya, tujuan mereka adalah untuk menemukan Jin. Namun, Drew telah memerintahkan mereka untuk melapor ke rumah utama Zipley sesegera mungkin. Isi laporannya adalah tentang kehadiran seorang penyihir yang menggunakan record magic di dalam hutan Wantaramo. Seorang penyihir rekor. Keadaan akan menjadi kacau untuk sementara waktu. Hanya dengan melaporkan ini, promosiku terjamin secara praktis, dan aku dapat meningkatkan level aksesku ke perpustakaan. Mana? Penyihir yang merespons tiba-tiba merosot ke depan. Hei, kamu. Ada apa denganmu? Apa kamu baik-baik saja? Penyihir lainnya juga tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Sengatan panjang yang tidak diketahui asalnya telah menembus tenggorokannya. Kedua penyihir itu bahkan tidak menyadari bahwa mereka telah terbunuh sampai saat kematian mereka. Dan di belakang dua langkah itu, ada seorang wanita yang menyenandungkan sebuah lagu. Wanita itu dengan riang mengobrak-abrik barang-barang milik para penyihir yang telah meninggal dan menemukan sebuah surat dengan nama adik laki-laki kesayangannya di atasnya. Dia tersenyum lebar saat melihatnya. Yah, sepertinya adikku punya sisi licik jika dilihat lebih dekat. Hehehe. Itu adalah Yona. Setelah mengambil surat itu, dia berkata, "Aku sedang memikirkan apa yang harus kulakukan selama liburan. Haruskah aku menghabiskan waktu membunuh orang-orang yang datang mencari adik kita?